Al-Mizi wafat 742 H. Nama lengkap Al-Mizi adalah Al-Hafiz Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf ibn Al-Zaki Abderrahman bin Yusuf bin Ali Abde Al-Mulk bin Ali bin Abi Al-Zuhar Al-Kalbi Al-Kudai Al-Mizi. Ia dilahirkan pada 10 Rabiul Akhir 654 Hadis Syam. Ia wafat pada 12 Safar 742 H dan dimakamkan di samping istrinya, Aisyah bin Ibrahim bin Sadik, di sebelah barat makam Ibn Taimiyah. Al-Mizi pertama kali belajar pada tahun 675 H. Ia belajar hadis pertama kali pada Zainuddin Abi Al-Abbas Ahmad bin Abi Al-Khair Salamah bin Ibrahim Al-Dimashqi Al-Haddad Al-Hambali 589-678 H. Dari sinilah, muncul keinginan yang tinggi terhadap hadis sehingga ia mengarahkan cita-citanya untuk belajar dan mendalami hadis. Hal ini dibuktikan dengan didalaminya kitab-kitab hadis, seperti Kutubut Tisah, Musnad Al-Imam Ahmad, Al-Mujam Al-Kabir karya Al-Tabarani serta banyak kitab yang lainnya. Kemudian Al-Mizi mengembara ke kota-kota Palestina, Himsa, Himah dan Baalbak. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menunaikan ibadah haji dan belajar di Makkah dan Madinah. Setelah itu, ia pergi ke Mesir dan di Alexandria ia belajar kepada Syadr al-Din Sahnun sampai pada tahun 684 H. Pada tanggal 23 Zulhijjah 718 H, ia menjadi pemimpin lembaga hadis terbesar di Damaskus, Dar al-Hadis al-Ashrafiyah. Al-Mizi juga mengajar di lembaga pendidikan Darul Hadis Al-Himsiyah dan 4 tahun 739 H diangkat menjadi pimpinan lembaga hadis termaju di Damaskus, Darul Hadis Al-Nuriyah, sampai wafat. Menurut beberapa keterangan disebutkan bahwa Al-Mizi berguru kepada sekitar 1000 orang yang tersebar di sekitar wilayah Syam, di Al-Quds Al-Syarif, Hamash, Hamah, Ba'labak, dan ketika berhaji beliau juga menyempatkan belajar di Makkah serta Madinah. Menurut Al-Salah Al-Safdi, Al-Mizi juga pernah belajar pada beberapa guru di antaranya, Ibn Tabrat, Al-Kindi, Ibn Al-Harastani dan Hanbal, Ibn Malaib, Ar-Rahawi, Ibn Al-Bina, Ibn Abilakomah, Ibn Al-Bin, Ibn Mukrim dan Al-Kuswaini, Ibn Al-Lati, Ibn Az-Zubaydi, Ibn Kalib, Ibn Busi, Al-Jamal, Khalil Ibn Badar, Busairi, Al-Muwayyad et-Tusi, Zahir et-Sakafi, Abdul Muis Al-Harawi, Abul Abbas Ibn As-Salamah, Az-Zawawi, Al-Kamal Abdurrahim, Al-Iz Al-Harani, Ibn Al-Daraji, Ibn As-Sabuni, Al-Rashid Al-Amiri, Muhammad ibn Al-Kawas, Al-Fahru ibn Al-Bukhari, dan Ismail ibn Al-Askalani. Adapun murid-murid beliau di antaranya, Syaikh Al-Islam ibn Taimiyah Al-Harani, Fat al-Din ibn Sayyid Al-Naas Al-Yamuri, Syams al-Din Al-Zahabi, Al-Imam Al-Alamah Taqi al-Din Al-Sabki, Ilmu al-Din Al-Barzali, Syams al-Din Abu Abdillah ibn Abde al-Hadi, Salah al-Din Khalil ibn Kaikalidi al-Alai, Ala al-Din Mulata al-Hanafi, Taqi al-Din ibn Rafi, al-Salami, dan al-Syaikh, Imad al-Din ibn Kasir Sahrah. Pada saat remaja, Al-Mizi pernah mempelajari bahasa Arab hingga kemampuannya mendapat pengakuan dari seorang ulama besar bahasa Arab bernama Aksiruddin Abu Hayyan Al-Garnati. Selain itu, beliau juga pernah mendalami dunia tasawuf dan bergaul dengan As-Sufi Afif ad-Din Abu Rabi, Sulaiman ibn Ali et-Tilamsani, seorang penganut paham Wahdatul Wujud Ibn Arabi. Namun, lambat laun tapi pasti Al-Mizi mengetahui adanya penyimpangan dalam ajaran et-Tilamsani sehingga beliau meninggalkannya. Selanjutnya, Al-Mizi bertemu dengan guru sekaligus murid yang sangat dikaguminya,
bahkan beliau selalu menyertai gurunya sepanjang hidupnya yaitu Imam Taqiyuddin Ibn Taimiyah. Berkat kedekatannya dengan Ibn Taimiyah, Al-Mizzi terbentuk menjadi seseorang bermazhab Syafi'i dan berakidah Salafi yang senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap pemikiran-pemikiran baru Ibn Taimiyah. Beliau juga membela Ibn Taimiyah ketika para ulama golongan Syafi'iyah mempertanyakan akidahnya. Hal ini membuat Al-Mizzi dipenjarakan dan pada akhirnya Ibn Taimiyah juga yang membebaskannya. Pada tahun 718 Al-Mizzi berhasil memimpin sebuah sekolah hadis terbesar di Damaskus bernama Al-Ashrafiyah. Ibn Taimiyah sangat senang seraya berkata bahwa tidak ada seorang pun yang lebih memenuhi syarat dalam memimpinnya, kecuali Al-Mizzi. Ketika Ibn Taimiyah wafat, tak seorang pun boleh melihatnya kecuali orang-orang terdekatnya. Al-Mizzi adalah salah satu di antaranya, bahkan beliau ikut memandikan serta mensalatkannya di masjid. Al-Mizzi wafat karena sakit pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Safar tahun 742 ketika sedang melaksanakan salat. Beliau dimakamkan di samping makam istrinya yang bernama Aisyah binti Ibrahim ibn Siddiq dan telah wafat 9 bulan sebelumnya. Makam Al-Mizzi juga tidak jauh dengan makam Ibnu Taimiyah. Penulis kitab Tazhib Al-Kamal ini meninggalkan beberapa orang anak bernama Zainab yang kemudian menjadi istri dari Ibn Katsir, seorang guru dari Syarf al-Din al-Husaini. Al-Mizzi juga meninggalkan beberapa karya dalam bentuk tulisan, di antaranya, kitab Tuhfa al-Asraf bi Marifa al-Atraf, yang memuat kumpulan hadis dari kutub as-sittah dan tambahan tentangnya, serta kitab Tahzib al-Kamal fi Asma al-Rijal. Kitab terakhir ini tidak hanya memuat nama-nama pengarang dari kutub al-sittah tapi juga nama-nama rawi yang ada di dalamnya, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Pada masa setelahnya, banyak para ulama yang menyusun kitab dengan merujuk pada kitab Tahzib al-Kamal ini, di antaranya adalah Imam Az-Zahabi dengan kitabnya berjudul Al-Kashif dan Ibn Hajar al-Asqalani dengan kitabnya berjudul Tahzib al-Tahzib. Pada akhirnya, Al-Mizzi mendapat beberapa pujian dari beberapa ulama, seperti Bashar Iwad Ma'ruf, "Saya menemukan seorang ahli ilmu dan penghafal Al-Quran yang mengungguli para ulama sejamannya dan para pendahulunya di negara Damaskus yakni Al-Mizzi, ilmunya seperti lautan." Ibn Sayyid al-Nas al-Yamuri pun ikut menyanjungnya. Al-Mizzi merupakan penutup para penghafal hadis yang bertingkat Al-Hafiz, peneliti sanad-sanad hadis dan lafadznya. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih bagus hafalannya dari Imam Al-Mizzi. Az-Zahabi memujinya dalam hal penguasaan bahasa Arab. Saya tidak pernah melihat pada guru-guru setelah guru saya bernama Atsir ad-Din yang menyamai Al-Mizzi di dalam masalah bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab.